يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi. Masalahnya di siapa? Di engkau. Kata Allah suruh pisah ranjang. Jangan dideketin tuh istri yang gak nurut. Kalau memang engkau ingin memperbaiki. Perempuan ini ketika suaminya butuh sama dia malam hari, pagi hari kasih nasihat. Malam hari dikumpulin. Istri pasang badan dia. Dia gak nurut sama suami. Dan dia tahu suaminya gak bakal nyerahkan dia. Suaminya butuh sama dia. Suaminya cinta sama dia. Kalau benar engkau cinta, cintanya juga harus karena Allah. Cinta karena Allah seperti apa? Dia tadi ketika istri salah, engkau nurut sama Allah. Pisah ranjang. Maka itu mungkin yang terjadi. Kalau dikatakan nih suami yang akhirnya diatur sama istrinya. Karena suaminya memang nurut sama suami. Nggak nurut sama Allah. Maka nasihat anak coba sampaikan kepada orang tua. Kalau memang ternyata orang tua tidak menerapkan arahan dari Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah dia istighfar. Karena kelak dia bakal ditanya pada hari kiamat. Kita akan disidang masing-masing. Kalau umpamanya dia mengatakan, saya Allah sudah mendidik istri saya dengan benar. Saya sudah berusaha siang malam memberikan petunjuk. Tadi dikatakan dengan cara yang lembut, dengan cara yang kasar. Tapi istri saya nggak nurut. Kenapa kok tidak dilakukan? Pisah ranjang. Ini kalau benar-benar ingin memperbaiki. Yang jadi korban anak-anak. Bapaknya mau senang-senang sama emaknya. Anak-anak jadi sesak dalam rumah. Dapat contoh yang buruk. Dan ini kadang-kadang berdampak kepada anak-anak. Ketika mereka nikah, alam bawah sadar mereka itu merekam kejadian di rumah. Sehingga terkadang kalau dia nggak belajar agama, dia juga akan melakukan apa yang dilakukan ibunya kepada suaminya. Siapa lagi yang saya? Tuh bapak. Ibunya salah jelas, tapi kan pemimpinnya sang bapak. Barakallahu fikum. Mungkin seperti itu. Allahu a'lam. Afwan Ustadz, pertanyaannya juga ini sang anak bertanya apa yang bisa dilakukan oleh sang anak Ustadz terhadap kondisi ini Ustadz. Barakallahu fikum. Nah tadi dia perlu ngobrol sama bapak. Dia sampaikan kepada bapak. Artinya bapak akan diminta yang pertanggungjawaban sama Allah. Apakah bapak sudah mengikuti tahapan-tahapan tadi? Berikan nasihat. Setelah itu pisah ranjang. Setelah itu dipukul kalau memang perlu. Mohon sama jangan sampai ayahnya merasa sudah. Padahal tidak. Ayahnya belum melakukan itu. Kemudian berkaitan dengan sang anak. Kebenciannya kepada ibunya adalah kebencian karena Allah, nggak ada masalah. Terus jamaah memang apa yang bisa dilakukan anak? Kalau sang bapak aja nggak mampu untuk menasihatin ibunya. Maka mungkin yang bisa dilakukan anak ini, dia melembutkan hati ibunya. Kalau dikatakan ibunya berhijab, alhamdulillah. Dia pakai jilbab, alhamdulillah. Bagaimana ibunya diajak untuk mendengarkan kajian, ya. Ngomong sama bapak, ayah, ayolah ibu diajak. Atau paling nggak ngomong sama ayah, yuk kita bikin kajian di rumah ayah. Buat keluarga aja. Dengan harapan ibu tuh dengar tentang kewajiban dia sebagai seorang istri. Paling tidak dengar dia kewajiban dia sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Karena Allah sebutkan fasalihat qanitat. Wanita-wanita soleh itu adalah wanita yang taat. Taat kepada Allah, patuh kepada suami. Itu mungkin yang bisa dilakukan sambil terus mendoakan bapaknya, mendoakan ibunya. Karena kita hanya bisa menyampaikan. Keputusan kan di tangan bapak tadi. Kalau bicara dia harus pisah ranjang sama ibunya, mau nggak bapaknya? Dikatakan terlalu cinta sama ibunya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan berikutnya, ini
terkait dengan wanita yang bekerja ada beberapa Ustadz, jadi saya coba satukan. Bismillah Ustadz, sejauh apa sebenarnya hukum izin safar untuk seorang istri? Qadarullah di kantor saya mendapat tugas untuk kunjungan dan safar keluar kota sebulan bisa 2 atau 3 kali. Saya baru baca bahwa harus ditemani mahram. Apa yang harus saya lakukan sementara saya butuh bekerja untuk menambah nafkah keluarga? Apabila suami ridho, apakah diperbolehkan? Bagaimana saya menciptakan Baitul Jannati dengan kondisi seperti ini? Ini afwan Ustadz, ini memang ada beberapa Ustadz. Jadi bagaimana hukum di Islam untuk wanita yang bekerja dan menjadi pemimpin? Dan bagaimana jika bertukar peran juga Ustadz? Kalau istrinya yang terpaksa harus bekerja, suami di rumah gitu Ustadz. Dan bahkan ini ada yang dia dipaksa oleh orang tuanya untuk mengambil menempuh S2 dan bekerja, pokoknya harus bekerja karena dorongan orang tua. Kurang lebih itu Ustaz. Nah, subhanallah jemaah. Ya, ini mungkin masalah yang banyak terjadi. Bicara seorang wanita bekerja, boleh saja dia bekerja selama pekerjaannya halal. Lingkungan pekerjaannya juga halal, tidak membahayakan kehormatan dia. Yang ketiga, dia mendapatkan izin dari suami atau dapat izin dari orang tua tatkala dia belum menikah. Kemudian yang keempat, dia tidak menelantarkan kewajibannya. Dia tidak melantarkan kewajiban dia. Karena perempuan itu imma dia seorang suami, imma dia seorang ibu ketika dia sudah menikah. Berarti dia punya tugas asli dia, tugas utama dia menjadi seorang ibu. Kalau bicara bekerja, cari nafkah, bekerja untuk mencari nafkah, itu tugas suami. Ini dibagi tadi perannya. Kalau dua-duanya bekerja di luar, siapa yang ngurusin anak? Pembantu, babysitter, itu yang terjadi. Jadi kadangkala orang tua beranggapan saya lebih baik cari uang daripada ngurusin anak. Lebih baik engkau ngurusin anak, ngurusin suami, menciptakan baiti jannati daripada ngurusin cari uang. Bukan dilarang cari uang. Boleh cari uang asalkan dengan syarat-syarat tadi yang disebutkan. Engkau tidak menelantarkan kewajiban utamamu. Yaitu menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu. Bicara safar. Iya, kalau bicara safar tanpa mahram, jumhur ulama benar-benar nggak boleh safar tanpa mahram. Walaupun ada yang berpendapat ketika safar itu aman ya, ada perlindungan buat dia. Sebagian mengatakan boleh. Tapi Anda melihat para ulama ketika berbincang safar haji yang wajib memang sebagian membolehkan. Tapi kalau safar urusan dunia, padahal Nabi melarang hal itu, Anda rasa yang perlu dilakukan adalah ya mengundurkan diri dari tugas yang harus safar. Anda nggak safar, Anda di sini. Kenapa? Anda perempuan. Sebagian perempuan nggak mau dikatakan jangan. Nggak mau dibeda-bedakan karena perempuan nggak boleh. Ini hukum agama. Kenapa kok laki-laki kok boleh safar kemana-mana Ustaz? Kalau perempuan kenapa harus ada pendamping? Inilah penghormatan Islam buat wanita. Ini perlindungan Islam buat wanita. Kalau kita lihat kenapa banyak wanita-wanita yang dijual, dieksploitasi ketika mereka pergi tanpa mahram mereka. Dijadikan pelacur, dijadikan di sana pelacur juga. Berangkat meninggalkan kampungnya tanpa mahram. Mahram itu untuk melindungi, bukan untuk mengekang. Untuk menghormati, bukan untuk menghinakan. Untuk mengangkat derajat wanita. Bahwa dia harus ada yang mendampingi. Jadi syariat Islam ini memuliakan wanita. Bukan mengeksploitasi wanita. Gimana perempuan? Bayangin ya. Ini perempuan lah berpikir. Dia hamil. Ngurusin suaminya. Melayani suaminya. Besok pagi kerja. Cari duit. Masak di rumahnya. Di perutnya ada anaknya.
Ini benar-benar eksploitasi terhadap wanita. Belum lagi dia nyusuin, suruh cari duit lagi. Udah nyusuin, ngajarin anaknya, masih disuruh kasih cari fulus lagi. Ini kezaliman terhadap para wanita. Makanya Islam itu benar-benar memposisikan wanita sebagai ratu. Lihatlah, kalau kita ngelihat istri-istrinya raja, istri-istrinya presiden lah, kerjanya apa? Disuruh kerja juga, cari duit juga. Dimuliakan dia. Mungkin pun dia berangkat, dia mendampingi suaminya. Bukan cari duit untuk menghidupin rumahnya. Bukan. Tapi mereka adalah orang-orang yang kalaupun kita sampaikan lagi, nggak apa-apa bekerja. Asalkan tidak menelantarkan tugasnya. Apalagi tadi ada orang tua. Masih ada orang tua yang mungkin dia berharap balasan dari anak perempuannya. Anaknya disuruh kerja lagi, Bahkan kalau sudah menikah, mau berhenti kerja, orang tuanya jingkrak, marah-marah. Bapak ini yang keluar biaya buat engkau. Ini orang tua keluar biaya lillahi ta'ala. Ketika engkau menikahkan putrimu, engkau lillahi ta'ala juga. Engkau yang mengatakan aku nikahkan engkau dengan fulan. Setelah itu marah-marah karena putrinya kok nggak nurut sama orang tuanya. Dia nurut dikawinkan. Maka bagi seorang perempuan ketika dia sudah menikah, yang menjadi komandan di rumahnya ingat bukan bapaknya, bukan ibu, tapi suami. Ketika bapaknya minta dia sekolah lagi, minta dia bekerja padahal suami minta dia berhenti, maka yang dia dengarkan ucapan suaminya. Bapaknya marah-marah kadang-kala nggak mau lagi kenal sama anaknya. Itu bapaknya yang zalim, bukan anaknya yang zalim. Maka standar kita berbakti sama orang tua itu Al-Quran dan Sunnah. Bukan kemauan orang tua. Tidak semua kemauan orang tua dituruti. Mungkin seperti itu. Jadi sekali lagi buat para wanita, hendaklah engkau tahu posisimu sebagai apa. Maka jangan salah pilih suami. Kadang kalau ada suami yang mengeksploitasi istrinya juga untuk bekerja, untuk cari uang. Padahal perempuan nggak harus nurut dia. Suaminya mengatakan, kau kerja ya untuk bantu bangun rumah umpamanya. Istri nggak harus nurut. Kenapa? Karena itu bukan tugas dia cari uang. Tapi kalau sukarela dari istri, tafadhal. Hadza wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Kembali lagi ini ada beberapa pertanyaan serupa. Bismillah, Afwan izin bertanya Ustadz, apakah rumah tangga yang diawali dengan pernikahan karena zina tidak bisa masuk surga? Jika bisa, bagaimana memperbaiki agar tercipta baiti jannati? Kedua, apakah jika ada anak bisa dinasbihkan pada ayah kandungnya, termasuk wali dan waris? Nah, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Kalau bicara rumah tangga yang tidak dimulai dengan keridhaan Allah Azza wa Jalla, apakah mungkin masuk surga? Apakah mungkin baiti jannati? Mungkin saja. Allah Jalla Jalaluh itu Tawwabur Rahim. Maha menerima taubat dan maha pengasih. Allah Jalla Jalaluh terus membuka pintu taubat bagi hambanya. Sampai matahari terbit dari barat. Atau sampai ajal, sampai ke kerongkongan. Asalkan perempuan ini atau keluarga ini bertobat dengan taubatan nasuha, maka ada kesempatan bagi mereka untuk masuk surga Allah Azza wa Jalla. Dan tobat ini menghapuskan yang lalu. Syarat-syarat tobat dipenuhi. Karena banyak orang-orang yang menikah karena perzinaan, karena hamil lebih dulu, dia berpikir kalau dia menikah selesai dosanya habis. Hilang dosa. Kalau suami, kalau laki-lakinya bertanggung jawab, dinikahi ini perempuan, gak ada dosa buat dia. Kau punya dosa besar sama Allah Azza wa Jalla, yaitu berzina.
Maka yang harus dilakukan adalah taubat dengan taubatan nasuha. Menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi. Memperbanyak amal soleh. Terus berbuat baik. Menjaga anak itu supaya menjadi anak yang tumbuh besar bertakwa kepada Allah SWT. Terus apakah anak itu bisa dinisbatkan kepada bapaknya? Jumhur ulama berpendapat nasabnya kepada ibunya. Bicara nasabnya kepada ibunya, ya semua berlaku sudah. Hukum berkaitan dengan ibunya. Anak itu dapat warisan dari ibunya, bukan dari bapak biologisnya. Tidak. Tapi hubungan dia dengan bapak biologisnya, ya tetap dia nggak boleh menikah dengan bapak biologisnya. Kalau nikah sama ibunya, berarti itu suami ibunya. Mahram sama dia. Tapi bukan wali dia, dan dia tidak mendapatkan waris. Memang ada sebagian pendapat ulama, sebagian kecil yang mengatakan kalau sang ayah itu mengakui dan yakin bahwasanya anaknya itu adalah hasilnya dia. Dan dia mau menisbatkan kepada dirinya, menurut sebagian pendapat ulama diperbolehkan. Maka pendapat yang kedua ini kalau kita mendengar mungkin ada yang mengatakan boleh dinasabkan kepada bapak biologisnya. Sehingga semua hak itu berjalan. Hak waris, hak wali. Tapi sekali lagi pendapat jumhur ulama berpendapat dia dinasabkan kepada ibu. Tidak kepada bapaknya. Sehingga siapa yang menjadi walinya? Hakim. Bukan bapak biologis. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Bismillah, Ustadz, afwan pertanyaan agak sensitif, tapi Ana benar-benar bingung. Sejak Ana melahirkan anak pertama sampai anak kedua, suami jadi makin jarang menyentuh Ana. Awalnya Ana bahagia karena suami fokus cari nafkah lebih giat, dan Ana sibuk dengan anak. Tapi setelah anak-anak mulai cukup besar dan alhamdulillah ekonomi membaik, tetap suami makin jarang mendatangi Ana. Ana sendiri malu bicara ini dan takut suami tersinggung. Tapi Ana khawatir karena akhir-akhir ini kebutuhan ini semakin terasa. Bagaimana ini menurut hukum Islam? Apakah benar kebahagiaan batin perlu di baiti janati? Tolong Ustadz, jazakallah khair. Masya Allah, barakallah fiik. Nah, jemaah rahimakumullah. Di antara tujuan menikah adalah untuk melampiaskan nafsu di tempat yang halal. Bahkan Nabi SAW mengatakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Kalian mendatangi istri kalian tuh dapat pahala sedekah. Sahabat heran, ya Rasulullah. Ini buat orang-orang yang gak punya duit, ya sedekah sama istrinya udah. Mereka heran, para sahabat mengatakan, ya Rasul, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Gimana nih kita datangin syahwat kita dan dapat pahala? Artinya yang Anda lakukan itu nafsu loh. Suami datangin istrinya nafsu, dapat pahala. Iya. Ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizr. Menurut kalian gimana kalau dia meletakkan syahwatnya di tempat yang haram? Dosa nggak dia? Begitu pula tatkala dia meletakkan di tempat yang halal, maka itu jadi pahala. Dan Nabi SAW mengatakan waju'ilat qurratu aini fi shalah. Hubbiba ilayya min dunyakum at-tibun nisa waju'ilat qurratu aini fi shalah. Dicintakan kepada aku dari dunia kalian parfum, wangi-wangian dan wanita. Nabi punya istri lebih dari 1, 9 istri Nabi SAW. Yang terkadang Nabi SAW mendatangi istri satu malam semuanya dikelilingin sama Nabi SAW. Para ulama menjelaskan istri ini dicintakan kepada laki-laki sebagai penghalang dari perbuatan zina. Nggak masalah seperti itu. Maka gimana sekarang kalau kondisi tadi sang suami ini nggak mendatangin istrinya. Istri kepingin menjaga kehormatan dirinya. Dia punya syahwat, dia punya nafsu yang sama. Bagaimana dahulu Amr bin As radhiyallahu anhu melihat anaknya Abdullah bin Amr bin As nggak menyentuh istrinya. Sibuk beribadah, malam sholat, siang puasa. Hanya dilaporkan sama Nabi SAW. Dikasih tahu. Bahwasanya istrimu punya hak gitu loh. Oh jangan cuma mikirkan dirimu sendiri. Istrimu juga punya hak.
Pernah juga ada perempuan yang melaporkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya suaminya ini nggak menyentuh dia. Apa yang harus dilakukan di istri? Mungkin istri nggak perlu ngomong sama suami. Tapi bagaimana dia menciptakan suasana di rumah yang membuat suami ini jadi hasrat sama istrinya. Rasulullah SAW ketika menjelaskan wanita yang terbaik di dunia ini, maka beliau mengatakan allati idza nadarta ilaiha sarratka. Dia adalah wanita yang kalau engkau memandang kepadanya, dia menyenangkan hati. Banyak wanita ketika sudah hamil, ketika sudah punya anak, nggak peduli lagi dengan penampilan tubuh. Dia merasa dia sudah laku, udah ada lakinya. Sang suami ini ingin melihat istri yang menyejukkan hati. Maka engkau berusahalah untuk berpenampilan yang indah. Suami datang, suami lagi santai umpamanya, engkau bikinkan jamu yang membuat hasrat dia bisa bangkit ya. Bikinkan madu atau apa.